Halo anak-anak, hari ini Miss akan menjelaskan tentang sistem gerak tumbuhan. Sistem gerak tumbuhan itu dibagi menjadi 3 bagian besar, ya, yang Miss tandai dengan warna hijau di sini ya, hijau tua. Oke, yang pertama ada endonom, yang kedua higroskopis, yang ketiga esionom. Endonom dan esionom itu berkebalikan. Kalau endonom artinya stimulus atau rangsangnya berasal dari dalam. Endo itu dalam, gitu ya. Jadi contohnya di dalam sel itu terjadi pergerakan. Ketika sitoplasmanya mengalir, maka ini bagian yang hijau itu kloroplas ya. Kloroplasnya akan ikut mengalir sesuai dengan aliran sitoplasmanya. Jadi berasal dari dalam tumbuhan itu. Kalau yang esionom itu berasal dari luar. Jadi rangsangannya itu berasal dari luar. Misalnya ada suhu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk higroskopis itu tumbuhan bisa bergerak karena ada perubahan kadar air, entah itu bertambah atau berkurang. Kalau pecahnya polong-polongan seperti ini, itu adalah karena kadar airnya berkurang, sehingga polong-polongannya bisa terbuka dan keluar dari cangkangnya. Begitu. Oke, untuk yang esionom itu terdiri dari 3 jenis ya. Jadi ini ada taksis, yang ini. Kemudian ada nasti, ada tropisme. Nasti dan tropisme itu adalah gerak yang berlawanan. Kalau tropisme itu adalah gerak tanaman yang dipengaruhi oleh arah. Kalau nasti tidak perlu dipengaruhi oleh arah karena arahnya itu berasal dari semuanya. Jadi berasal dari segala arah. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah stimulusnya atau rangsangannya. Karena tropisme ini memiliki arah, jadi butuh arah, maka ada tropisme positif, ada tropisme negatif. Kalau tropisme positif artinya geraknya, gerak tumbuhannya, itu akan mengikuti arah rangsang. Kalau tropisme negatif akan berlawanan dengan arah rangsang. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Nah, tropisme yang kita pelajari di sini hanya ada 5, yaitu yang pertama hidrotropisme. Nih ya, hidro itu artinya air. Artinya kalau positif maka dia akan mendekati air, kalau negatif dia akan menjauhi air. Nah, kalau yang ada pada gambar, ini kan ada tanda panahnya ya. Tanda panahnya akarnya menuju ke air, artinya hidrotropisme positif. Begitu ya. Jadi, yang disebabkan oleh pengaruh sumber air itu adalah hidrotropisme. Kemudian geotropisme itu gerakan tanaman yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Nah, kalau pada gambar ada 2 macam ya. Untuk akar, kalau misalnya potnya ini di apa miringkan, akarnya akan tetap menuju ke bawah. Artinya kalau akarnya menuju ke bawah, dia mengikuti arah gravitasi. Artinya geotropisme yang terjadi adalah geotropisme positif. Kemudian bagian batang yang terangkat ke atas itu geotropisme negatif karena berlawanan arah dengan gravitasi bumi. Oke. Kemudian fototropisme. Namanya foto itu artinya cahaya. Fototropisme berarti gerakan yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Kalau fotosintesis, sintesis itu kan membuat ya. Jadi membuat sesuatu dengan menggunakan cahaya itu fotosintesis. Nah, kalau yang ini si tanaman ada tanda panahnya ya ini ya ke sini ya. Ke arah cahaya artinya fototropisme yang terjadi adalah fototropisme positif. Kalau misalnya menghindari cahaya, maka dia fototropisme negatif. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kemotropisme. Namanya kemo itu artinya kimia. Kalau kimia artinya eh, ya pengaruhnya oleh zat-zat kimia gitu ya. Jadi entah itu zat kimia yang baik, entah itu zat kimia yang buruk, bisa dipengaruhi oleh itu. Nah, kemotropisme kalau digambar, ini ada unsur-unsur yang dimiliki oleh tanah.
akarnya menyebar menuju ke unsur-unsur ini. Artinya yang terjadi adalah kemotropisme positif. Tapi misalnya, oh di sebelah tanaman ini tertumpah bensin atau tertumpah asam pekat gitu ya, yang membuat dia itu sebenarnya akan mati kalau misalnya dia menyerap itu atau terkena itu gitu ya. Kalau misalnya menjauhi bensin, menjauhi asam pekat, maka itu yang terjadi adalah kemotropisme negatif. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari di tikmotropisme itu adalah berdasarkan sentuhan. Ya, jadi kalau ada benda atau kalau di sini kayu gitu ya atau batang di dekat tanaman yang sulur misalnya, dia akan melilit batang tersebut. Ketika melilit batang tersebut, artinya tikmotropisme yang terjadi adalah bersifat positif. Tetapi misalnya di sebelah sini ada pohon gitu ya, kemudian ternyata ini merasa terganggu pohon yang di tengah. Nah, akhirnya pohon yang di tengah ini belok gitu ya, tumbuhnya ke kiri karena di sebelah kanannya ada pohon yang lebih besar misalnya. Maka itu namanya tikmotropisme negatif karena dia menjauhi sentuhan, menjauhi persimpangan gitu ya. Oke, itu untuk tropisme. Kemudian kita pergi ke nasti. Nah, untuk gerak nasti, tadi sudah Miss bilang bahwa nasti itu tidak perlu arah karena rangsangannya, stimulusnya berasal dari segala arah. Gitu ya. Yang kita pelajari hanya 4, fotonasti, niktinasti, tikmo, dan termo. Kalau fotonasti, tadi sudah tahu ya, foto itu adalah cahaya. Nah, untuk contohnya, ini bunga pukul 4, gitu ya, atau Mirabilis jalapa. Dia akan menguncup di sore hari ketika matahari terbenam. Nah, bedanya dengan niktinasti, kalau niktinasti itu karena rangsangnya gelap atau malam. Kalau sudah malam, maka dia akan tertutup daunnya. Jadi ini daun bunga merak, dia akan tertutup ketika malam hari. Nah, untuk membedakan fotonasti dan niktinasti, dilihat apakah ada cahayanya atau tidak. Kalau ada kata malam atau ada kata gelap, maka itu namanya niktinasti. Tapi kalau ada kata cahaya atau misalnya oh saat matahari terbenam berarti kan masih ada cahaya ya. Nah, itu namanya fotonasti. Kemudian tikmonasti. Kalau tikmonasti itu dipengaruhi oleh sentuhan atau getaran atau bisa disebut juga ini seismonasti. Ya, seismonasti. Contohnya adalah Putri Malu, ketika diberi sentuhan dia akan tertutup. Atau Venus flytrap, yang misalnya serangganya itu masuk ke dalam bagian mulutnya begitu ya, dia akan menutup. Atau kantong semar itu kalau di dalamnya ada serangga maka kantongnya akan menutup. Gitu ya, jadi itu tikmonasti. Kalau termonasti itu dipengaruhi oleh suhu. Termo itu adalah suhu. Kalau termometer artinya alat pengukur suhu gitu ya. Nah, ini contohnya adalah bunga tulip. Waktu musim dingin, musim yang lain itu dia masih belum bertumbuh gitu ya, belum mekar. Tetapi ketika musim semi di suasana yang hangat, suhunya cukup hangat gitu ya, dia akan mekar. Itu namanya termonasti. Nah, kalau termo kan tidak ada arahnya ya. Suhu itu kan di segala arah. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ada gerak taksis. Kalau gerak taksis itu seluruh bagian tanaman yang bergerak. Kalau nasti dan tropisme yang tadi itu bisa sebagian saja. Misalnya kayak tadi bunga, bunganya saja yang kuncup atau mekar, atau daunnya saja yang menutup atau terbuka. Nah, kalau fototaksis, kemotaksis itu seluruh bagian tanamannya akan bergerak. Oke. Nah, untuk taksis, fototaksis. Fototaksis itu karena ada kata foto artinya dia cahaya. Ya, berdasarkan rangsang cahaya. Ini adalah Euglena viridis. Dia akan bergerak mengikuti cahaya dan yang bergerak adalah seluruh bagian tubuhnya. Di sini ada reseptor cahayanya sehingga kalau reseptor ini kena cahaya dia akan mengikuti cahayanya kemana. Ya, kemudian kemotaksis. Kemo itu artinya zat kimia. Contohnya adalah
Spermatozoid. Pada Archegonium, lumut-lumutan bergerak ke, oh sorry ya, spermatozoid pada Antheridium dia akan bergerak menuju ke Archegonium. Archegonium ini dia akan menghasilkan zat kimia yang membuat spermatozoid ini tertarik ke sini gitu ya, sehingga dia akan bergerak. Oke. Begitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas, yang akan muncul gitu ya di PSTS. Silakan belajar, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.